selamat pagi. Kita kembali lagi di Bina Iman Online Anak. Hari ini dengan tema mengenal tokoh dalam kelahiran Kristus, kita sama-sama mau memuji Tuhan nih. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau memulai kegiatan Bina Iman Online kami, Engkau yang berkati kami dari awal hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Hai adik-adik semuanya, berjumpa lagi sama Kak Karel. Kembali lagi kita di Bina Iman Anak ya adik-adik, untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Benar ya? Nah adik-adik, sebelum kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, kakak mau menanyakan kabar adik-adik semuanya. Gimana kabar adik-adik semuanya hari ini? Puji Tuhan baik ya. Nah kakak berharap dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini, adik-adik semuanya sehat selalu dan semakin rajin untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Nah adik-adik, yuk kita langsung aja baca firman Tuhan minggu ini. Nah bacaannya nih diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Yuk sama-sama kita ambil dulu Alkitabnya yang belum megang Alkitab. Terus kita buka bacaan ini. Yuk, kalau udah dipegang Alkitabnya, yuk kita buka ya. Dalam hitungan ketiga, kita baca ya. Dalam hitungan ketiga, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan ini Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus atau Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, barusan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan minggu ini yang diambil dari Injil apa tadi? Injil Lukas ya. Nah, salah satu pembahasan yang diangkat dari Injil Lukas dalam bacaan minggu ini adalah tentang sebuah nama, adik-adik. Nah, tadi kan malaikat ada yang datang tuh ke ke rumah seorang perawan yang bernama Maria gitu kan, terus ngasih tahu nih kalau nanti Maria akan mengandung. Nah, tapi Maria kaget gitu kan, kenapa kok bisa mengandung padahal aku belum bersuami gitu. Tapi itulah berkat Tuhan ya, pekerjaan Tuhan, di mana bagi Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil tadi ya di ayat 37. Nah, dan itu pun terjadi di Maria. Sebagai seorang perawan dia bingung dan bertanya dalam hatinya. Nah, terus malaikatnya juga masih tahu tadi kan, nanti kamu namanya ini ya Yesus gitu. Dan Maria menyerahkan rencana malaikat itu kepada Tuhan ya gitu, dan berserah kepadanya gitu. Artinya menerima. Begitu ya adik-adik. Di sini kita bisa melihat iman dari seorang Maria gitu, percaya kepada rencana Tuhan. Nah, adik-adik, salah satu yang paling menggembirakan itu dalam dalam kehidupan suami istri ya adalah menantikan lahirnya seorang bayi kan. Nah, tapi Maria di sini belum bersuami, yang notabene dia bingung loh kenapa bisa melahirkan gitu. Nah, biasanya kalau suami istri itu menunggu kelahiran anak atau bayinya, itu salah satu yang yang dicari, yang ditunggu-tunggu itu adalah wah ini namanya siapa ya gitu. Nah, biasanya mereka tuh cari cari acuan, cari referensi ya adik-adik ya. Karena nama itu kan sebagai panggilan mereka, kehidupan mereka sehari-hari kan gitu. Misalnya namanya Andi gitu kan. Nah, harus mempunyai arti nama Andi itu. Nah, jadi itu yang biasanya untuk sekarang itu dicari gitu. Apa sih nama yang bagus dan berarti bagi anak mereka? Ada yang pergi ke perpustakaan tadi, terus
toko buku gitu untuk cari referensinya. Nah, kakak di sini punya beberapa list nama Kristiani yang terkenal dengan artinya gitu, yang bisa menjadi nama buat anak yang baru lahir gitu ya. Contohnya nih kayak Yohanes yang artinya adalah Allah memberi, Maria yang artinya tuh yang sempurna, terus Kaleb yang artinya setia dan pemberani, terus Michael atau Mikaela itu artinya seseorang yang seperti Tuhan, terus Elizabeth yang artinya janji Allah. Kemudian ada Daniel atau Daniela yang artinya adalah Allah adalah hakimku. Nah, adik-adik, kakak yakin ini adalah salah satu dari nama adik-adik semua yang di sini ya. Nah, tuh ada artinya. Secara Kristiani nama Daniel tadi adalah Allah adalah hakimku. Nah, di sini diharapkan bagi seorang bernama Daniel, dia takut kepada Allah gitu, karena dia hanya yakin kepadanya dan pada saatnya nanti hanya Allah lah yang menghakimi dia. Nah, jadi diharapkan dalam kehidupannya sepanjang hayat ya gitu ya. Nah, dia rajin berdoa gitu kepada Allah. Seperti itu adik-adik. Nah, di sini Maria dan Yusuf itu zaman dulu belum ada toko ya gitu, belum ada toko buku gitu maksudnya, atau perpustakaan gitu ya untuk mencari sebuah nama yang dari tadi malaikat itu beritakan bahwa mereka akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi malaikat itu malah langsung kasih info kalau nanti anaknya namanya ini ya gitu. Tadi siapa namanya? Ya benar, namanya adalah Yesus. Nah, nama Yesus yang artinya adalah Allah menyelamatkan. Nah, adik-adik, apa memang penting bahwa bayi itu dinamai Yesus? Penting nggak? Ya, sangat penting dong. Kenapa? Karena Injil mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita dari dosa selain nama Yesus. Ya, gitu. Nah, adik-adik, ada ayat emas nih dari Injil kita di Injil Lukas ini di minggu ini ya, itu dari Lukas 1 ayat 31 nih, ayat 31. Coba kita buka. Nah, kita buka ayat 31 nih, Injil masih gini nih. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, itu tadi kan, jadi malaikat memberikan saran bahwa nanti namanya Yesus ya, yang artinya adalah menyelamatkan, Allah menyelamatkan. Dan yang saat ini kita berdoa kepada Tuhan Yesus, ya berarti kita berdoa untuk kita diselamatkan. Makanya yuk sama-sama kita terus rajin berdoa, karena kita percaya dengan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Oke, adik-adik. Nah, yuk kita mulai kita tutup ya bacaan firman minggu ini. Sekian, kita mulai doa penutup dengan tanda kemenangan kita ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena salib yuk. Tuhan dan Allah kami, terima kasih karena Engkau telah mengirim Putramu Yesus untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami agar dapat meyakininya sebagai penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, bacaan firman minggu ini sudah selesai. Kakak harap adik-adik semuanya semakin rajin berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, sampai ketemu di edisi Bina Iman Anak selanjutnya. Dadah. Hai Sobat Bia, kita ketemu lagi bersama Ibu Lucy. Hari ini, minggu ini, kita mau membuat Santa Claus. Santa Claus, kita siapkan 2 lembar kertas origami. Nah,
Kita lihat ya cara membuatnya. Pertama kita siapkan 2 lembar kertas origami. Nah, kita bikin dulu bagian kepalanya ya. Kita lipat pinggirnya. Sisi satu lagi kita lipat lagi. Kemudian ujungnya kita lipat juga. Kemudian kita balik ke bagian yang putih. Nah, sekarang kita membuat kerucut serong. Untuk membentuk topinya. Supaya lebih bagus lagi topinya, kita lipat ke arah belakang serong ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bikin jenggotnya, dilipat, balikin lagi ke bawah. Nah, sudah jadi kepalanya. Tarang. Nah, sekarang kita ambil origami yang satu lagi untuk bagian badannya ya. Nah, kita lipat jadi 2. Setelah itu seperti tadi kita bikin variasi putihnya. Nah, kemudian kita pertemukan ke garis tengah. Sisi satu lagi kita pertemukan lagi ke garis tengah. Nah, setelah itu kita buka serong seperti membuat kerah baju. Nih, seperti membuat kerah baju ya. Ya, perhatikannya baik-baik. Bisa minta bantuan mama atau papa di rumah. Nah, kemudian dilipat. Nah, sudah jadi bagian badannya. Sekarang kita satukan ya kepala dan badannya.
Ya, sudah jadi kepala dan badannya kita satukan dengan lem. Tara, sudah jadi. Mudah kan? Tara, sudah jadi. Nah, di sini setelah itu kita bisa membuat mata di sini supaya kelihatan lebih bagus. Dan setelah jadi bisa ditempelkan di dinding atau diletakkan di pohon Natal kita. Nah, selamat mencoba ya, sobat-sobat Bia. Ibu senang lihat sobat-sobat Bia semangat dalam mengerjakan kreativitas. Dadah, sampai ketemu lagi. Hai, selamat pagi adik-adik semua, semangat ceria. Adik-adik, hari ini Ibu ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu depan tanggal 27 Bina Iman Anak libur. Masuk lagi tanggal 3 Januari, kita akan bersama-sama merayakan perayaan Natal bersama Bia Santa Gabriel. Sekian pengumuman dari Ibu, terima kasih. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Dah.